Oke, jadi ini videonya udah 2 kali gue rekam. Kenapa gue rekam 2 kali? Karena pertama kalinya gue gak suka sama hasilnya. Karena menurut gue energi gue kurang. Maybe I was tired, I was sleepy, I don't know. So here I am doing it for the second time. Seperti yang udah kalian lihat di judulnya, gue akan rekomendasiin beberapa buku Inggris yang mudah dan juga mudah mengerti, sama aja dong. Mudah dimengerti buat pemula. Kalau kalian nonton video gue yang tentang How I Got My American Accent, it's not American, I'm just joking, it's just a title. Di situ gue kasih beberapa tips untuk kalian untuk improve your English skills and stuff like that. If you wanna improve your English skills, kalian bisa nonton video di situ. Tapi salah satu tips yang gue kasih adalah untuk memulai baca sastra ataupun apapun tulisan yang berbahasa Inggris, baik itu subtitle film, cerpen, berita, dan lain-lain. Salah satu yang gue rekomendasikan adalah baca novel ataupun cerita pendek yang 100 halaman, 50 halaman yang dalam bahasa Inggris buat anak-anak kecil, biar karena biasanya emang kalau buku-buku anak kecil itu lebih gampang dan simple dimengerti kan. Nah, sebelum gue lanjut, jadi pas awal kali ngefilm video ini gue udah bikin unboxing gitu, karena gue mau sekalian ngebikin unboxing video tentang buku kan. Jadi gue bakal insert clip gue lagi unboxing buku, dan abis itu baru gue akan lanjutin dan akan kasih tau kalian rekomendasi buku yang gue saranin untuk pemula. Gue beli ini Perry Plus dan gue belinya lewat Instagram mereka, bukan dari websitenya. Jadi karena emang lagi COVID-19, tentunya nggak bisa langsung ke toko-tokonya kan. Jadi setiap toko Perry Plus mereka bikin Instagram sendiri dan mereka jual melalui Instastory dan Instapost gitu. Dan banyak banget yang lagi diskon, jadi gue beli. I am so excited because I bought fantasy novels and I love them. Tenang kok guys, gue bakal kasih tahu rekomendasi bentar lagi. Gue cuma mau sekalian unboxing aja. The best thing itu shippingnya bener-bener cepet banget. Nggak guys, ini nggak disponsor sama sekali. Gue pesen ini kemarin pagi dan sekarang dan nyampenya hari berikutnya jam 10 pagi. So I bought The Wicked King and also The Queen of Nothing by Holly Black. Jadi ini tuh buku kedua dan buku ketiga di series The Folk and the Air kalau nggak salah. Jadi itu series fantasi. Bukan series trilogy. I love fantasy. Kalau kalian nggak tahu, gue tuh demen banget sama genre fantasy. Sumpah gue demen banget, dan banyak banget teman-teman gue rekomendasiin gue series ini karena ini series ini mempunyai elemen-elemen yang mirip dengan series-series lain yang pernah gue baca. Ini buku kedua, ini buku ketiga, tapi gue belum punya buku pertama karena lagi out of stock di Perry Plus, jadi gue harus cari dulu. But I'm excited to have 2 of them on my collection. But yeah, those are the 2 books I bought in Perry Plus. I'm excited to read them. Okay, now that the unboxing is done, I'm going to be recommending you guys some easy, simple English books buat kalian yang baru mau mulai, mau belajar untuk improve your English skills. Gue ada 5 buku di sini yang menurut gue emang gampang dan akan sangat amat membantu. Semua buku-buku yang gue tunjukin di video ini adalah either middle grade or children's book, jadi emang buat anak-anak kecil. Alasan gue juga rekomendasiin buku-buku gitu karena kebanyakan English mereka tuh emang basic, mendasar, dan gampang dan mudah dimengerti lah pokoknya. Jadi menurut gue tuh cocok buat pemula. Dan buat kalian yang merasa ya bukunya buku-buku bocah, don't worry, don't think about that. Kenapa? Mau itu bocah atau enggak, menurut gue kalau kalian mau bagus di suatu bahasa ataupun di bidang apapun, you have to start at the basic kan. Kalau kalian basicnya belum menguasain, gue nggak yakin ataupun gue yakin banget kalian nggak akan bisa lanjut karena basic saja nggak bisa, apalagi yang susah-susah kan. So here are my top 5 recommendations for you to start reading English books. Gue mau rekomendasiin dulu yang sangat-sangat basic yang lu pasti lihat di semua video maupun ataupun Instagram post. Jadi gue akan kasih satu buku ini dulu yang basic biar it's out of the way, okay? The first book is The Percy Jackson Lightning Thief by Rick Riordan. Jadi ini tuh buku pertama di sebuah series. Kenapa gue milih buku ini dan kenapa kalian selalu lihat buku-buku ini ada di postingan ataupun di rekomendasi orang lain? First reason is because Percy Jackson itu adalah middle grade kalau nggak salah or something like that. Jadi Inggrisnya tuh emang gampang banget dimengerti. Ini emang karena buat anak kecil kan. Tapi gue sendiri juga baca ini dan gue sangat suka. Kenapa? Karena ceritanya juga asik. Karena ceritanya juga asik, gue rekomendasiin ini ke kalian. Karena gue juga mau kalian belajar tapi at the same time have fun. Karena kalau kalian nggak enjoy proses pembelajarannya, kalian nggak akan masuk menurut gue informasi-informasinya. Jadi malah kalian akan anggap itu sebuah beban kan. Jadi might as well pick a book that is easy but also fun to read. Recommended banget. Ini emang a little bit masih dibanding sama novel-novel lain, ini gue anggap standar dan gue tahu ini akan agak berat untuk kalian beberapa. Jadi don't worry, I have other recommendations yang sangat-sangat gampang, apalagi kalau kalian pemula. Emang sih gue rekomend ini kalau kalian udah mulai advance dan udah bisa ngerti bahasa Inggris lah. Next book is Geronimo Stilton. Gue nggak tahu ini penulis siapa, tapi gue taunya ini dari penerbit Scholastic. Geronimo Stilton itu tentang seorang tikus yang mempunyai banyak adventure. Gue udah baca beberapa puluhan buku yang tentang Geronimo Stilton ataupun adiknya Tia Stilton. Kenapa gue saranin buku ini? Karena first, it's a children's book, as you guys can see. Emang dia fontnya gede, dan selain itu kalau kalian bisa lihat kalau mereka tuh emang
ngebold atau nge-highlight beberapa kata gitu biar dia ngebuat kalian lebih interested. Dan di sini kalian lihat ini beberapa kata-katanya di bold. Excitement, enthusiastically. Jadi kalian juga bisa belajar kosakata mereka yang dipakai di buku ini. Aside from that, mereka juga punya banyak banget gambar-gambar dan ilustrasi yang bagus dan lucu. Jadi itu emang agak kayak novel tapi ada campuran grafik, almost like a graphic novel but not really. Nah kayak gini itu bagus banget. Jadi dia juga ngasih kalian gambaran. Jujur ya menurut gue kalau kalian mau dewasa ataupun bocah, ini tuh bukunya asik banget karena story-storynya banyak banget. Gue udah baca hampir 20 buku-buku Geronimo Stilton kali ini. Dan dulu gue nggak beli karena gue masih bocah, gue masih minjem di perpus. Dan ini recommended banget deh karena selain Englishnya gampang, fontnya gede, dan ada gambar, dia juga ceritanya asik. Jadi kalian juga akan enjoy sambil belajar gitu. Nah the next book ini agak berat topiknya, gue akui. Tapi emang kalau nggak salah ini tuh buku buat bocah karena mereka juga jualnya di the children's section ataupun the middle grade section. It is The Boy in Striped Pajamas by John Boyne and also Oliver Jeffers. Jadi kalau kalian udah pernah nonton film ini, jadi kalian udah tahu lah ceritanya apa. Ini menceritakan seorang bocah bernama Bruno dan dia adalah anak dari seorang general di masa-masa Holocaust. Kalau kalian nggak tahu Holocaust itu apa, you can search it up. But basically Holocaust itu suatu kejadian historis yang terjadi di Auschwitz, I think, I forgot, dimana Hitler, Nazi, as you can tell there's a Hitler picture, like a symbol there. Pokoknya ya tim-tim Nazi itu membantai dan membunuh orang-orang Yahudi. Nah, pas banget bapaknya si Bruno itu adalah salah satu generalnya si Hitler. So I guess you can say posisi bapaknya lumayan tinggi. Kalau nggak salah si Bruno tuh masih 6 tahun, 7 tahun. Dan jujur ini buku bikin gue nangis. Bayangin children's book bikin gue nangis karena emang ceritanya nyentuh banget. Gue pengen banget spoilerin kalian kenapa itu bikin gue nangis, tapi gue nggak mau spoiler karena ini benar-benar bagus. Nah terus si Bruno ini bertemu sama seorang bocah juga seumuran dia yang orang Yahudi. Dan akhirnya mereka berteman. Dia bikin gue sedih. Dua bocah yang seumurnya sama dan mereka berteman padahal mereka di dua sisi perang yang berbeda gitu loh. Gue baca dari perspektif dia di mana dia itu sangat polos, sangat masih suci gitu loh, dan bikin itu yang bikin gue sedih karena dia masih polos. Ini versi yang agak mahal gue akui karena emang ini ilustrasi, ada ilustrasinya juga. Fontnya gede guys, by the way, jadi tenang. Ilustrasinya gue suka. Terus selain itu ini emang hardcover juga. Dan selain itu gue juga nggak beli ini sih, gue dikasih buat kado ulang tahun dari teman-teman gue. Dan gue sangat suka banget sama buku ini. Selain karena dikasih sama teman, tapi karena emang ceritanya nyentuh banget dan gue rekomendasiin. Menurut gue kalian bisa nemuin cerita ini di Google ataupun dimanapun, banyak yang gratis gue yakin. Tapi it's so good, it will change your life. Selanjutnya gue mau rekomendasiin buku anak kecil banget ini, tapi gue nggak punya karena gue nggak pernah beli. Tapi gue pernah baca di perpus dan gue yakin kalau kalian di SMA, SMP atau SD pasti di perpusnya at least ataupun TK at least ada cerita ini karena ini salah satu cerita yang populer. Judulnya adalah The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. Jadi ini tentang sebuah caterpillar yang kerjanya makan sampai digede dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Buat yang kita yang udah dewasa mungkin kayak ceritanya kayak ya wajar sih ya, caterpillar jadi kupu-kupu. Tapi buat anak kecil, moral dari story ini adalah tentang bagaimana seorang anak kecil atau yang muda berkembang dan bertumbuh. So it's more about children and self growth gitu. Menurut gue message-nya bagus buat anak-anak kecil, apalagi yang masih balita udah bisa baca belum ya? Nah selain itu juga Inggrisnya of course karena itu children's book, English is very basic. Jadi kalau kalian mau mulai, kalian bisa mulai di situ. Dan juga karena itu children's book, dia punya banyak ilustrasi kan. Jadi dia akan gampang buat kalian buat imajinasiin ceritanya gitu. I recommend it so much. It's one of the most popular children's book out there. So check that one out. Next yang gue akan rekomendasiin adalah karya-karya Dr. Seuss. Kalau kalian nggak tahu Dr. Seuss, Bitch, where have you been? Jadi salah satu karya yang gue akan rekomendasiin itu, dia punya banyak sih sebenarnya, tapi yang gue inget banget dan emang gue mulai baca itu adalah The Lorax. The Lorax juga punya filmnya. Jadi kalau kalian setelah baca bukunya, kalian bisa nonton filmnya biar bisa belajar bahasa Inggrisnya juga. The main point atau inti dari cerita The Lorax itu adalah tentang lingkungan, tentang bagaimana kalau kita nggak menjaga lingkungan, dia akan berdampak buruk baik kepada kita dan juga orang lain. Ya kalau di real life ya, contoh kayak potong pohon secara ilegal tanpa izin untuk buat gedung lah, bla 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 bla, tentunya punya dampak negatif kan. Nah di ini tuh buku ini dibikin khusus buat anak-anak kecil, biar anak-anak kecil tuh juga tahu dampak negatif dari deforestation terhadap dunianya dan lain-lain. Jujur buku ini bagus banget karena ilustrasinya gue suka banget. It's very colorful, which is why I like it a lot. Jadi menonjol buat anak kecil kan. Overall, it's a great story. Dr. Seuss terkenal gara-gara karya-karyanya sangat mempunyai makna yang bagus kan. Jadi recommended. So I hope beberapa recommendation gue itu bisa membantu kalian. Menurut gue ini beberapa bukunya emang basic,
fun to read and will definitely help you with your English skills. Yang paling susah di list ini paling Percy Jackson, itu juga karena itu tebel 400 halaman, tapi menurut gue cepet bacanya gara-gara ceritanya asik, jadi bener-bener kayak melintas kertas halaman. Yes, I hope these recommendations help you guys out. Comment down below if you have any other questions and other recommendations you want me to do, dan semoga ini membantu. And yeah, like, comment, subscribe, follow my social medias, and I will see you next time on my next video.